selamat datang di CGM minggu ini. Puji Tuhan, ketemu lagi dengan Kak Hana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum memulai CGM, Kak Hana mengajak adik-adik untuk menyeru nama Tuhan. Adik-adik, kita leluasakan roh kita barangkan roh kita seru nama Tuhan 5 kali ya. Yuk ikutin Kak Hana. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyeru nama Tuhan dan saatnya sekarang kita untuk berdoa untuk memulai CGM hari ini. Ikutin Kak Hana berdoa ya. Kak Hana akan memimpin adik-adik di dalam berdoa. Kita berdoa dengan sikap yang tepat, tangan dilipat, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama, mengikuti CGM. Dapatkan kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman-Mu dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyeru nama Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang roh kita sudah leluasa. Saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Kita manusia tapi hidup Allah, kita tampilkan hidup Allah. Bicara yang benar, jadi orang benar, hidup kita muliakan Allah. Kita manusia tapi hidup Allah, kita tampilkan hidup Allah. Bicara yang tepat, waktu juga tepat, hidup kita muliakan Allah. Kita manusia tapi hidup Allah, kita tampilkan hidup Allah. Bicara yang benar, jadi orang benar, hidup kita muliakan Allah. Kita manusia tapi hidup Allah, kita tampilkan hidup Allah. Bicara yang tepat, waktu juga tepat, hidup kita muliakan Allah. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Cia di CGM hari ini. Nah, hari ini Kak Cia akan cerita tentang biola kecil milik kakek. Tapi sebelum Kak Cia bercerita, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ambil sikap doanya yang baik, kita berseru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini kami boleh dapat kembali bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, dapatkan hati kami, hati yang boleh terbuka terhadap setiap firman-Mu. Dapatkan juga telinga kami Tuhan, telinga seorang murid yang boleh mendengarkan setiap firman-Mu. Tuhan, kami mau Tuhan, setiap firman-Mu yang kami dengar boleh tetap menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah, Kak Cia akan cerita tentang biola kecil milik kakek. Jadi, suatu ketika ada anak bernama James. Dia berumur 9 tahun. Hari itu dia ulang tahun. Nah, ayahnya memberikan biola kecil warisan dari kakeknya yang sangat berharga. Dia berikan sebagai hadiah ulang tahun. Nah, esoknya James dengan semangat pergi ke tempat les biola. Dia telah menguasai bagaimana meletakkan jari-jari di atas senar dan menggesekkan biola tersebut. Lalu suatu hari, ketika akan mengembalikan biola ke dalam kotaknya, tidak sengaja James menjatuhkan biola tersebut. Dan apa yang terjadi ketika dia membuka kotak tersebut, dia melihat tempat senarnya berpindah tempat. Dia tidak berani melihatnya lagi. Lalu dia langsung menutup kotak tersebut dan mengembalikannya ke dalam rak. Sudah 3 hari, biolanya James ini rusak.
James tidak berani memberitahu ayah atau ibunya. Tapi hatinya merasa sangat berat, semakin berat tidak bisa berkonsentrasi belajar. Dia ingin memberitahukan ayah dan ibunya, tetapi kakinya terasa dipaku sehingga dirinya pun tidak bisa memberitahukan hal tersebut. 2 hari berlalu pula, dan besok adalah waktu untuk les biola. Berarti hari ini James harus membereskan perkara ini, ya kan? Lalu ketika melihat-lihat keluar jendela, James melihat teman-temannya di bawah bermain bola. James sangat senang dengan olahraga atau kegiatan ini. Teman-temannya itu mengundangnya, tapi James tidak bersemangat sama sekali karena ada perkara yang belum bisa dituntaskannya. Menjelang malam, ayahnya pulang bekerja, lalu ibunya menyiapkan makanan kesukaan James. Tapi ketika melihat makanan tersebut, James merasa tidak selera makan. Lalu setelah dia selesai makan, dia kembali naik ke atas untuk segera tidur. Tapi dia diingatkan bahwa dia harus berdoa sebelum tidur. Lalu James pun menjadi anak yang taat, dia berlutut dan berdoa. Tuhan, bantulah aku bagaimana menyelesaikan masalah ini. Lalu setelah berdoa, ia merasa lega dan tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu James turun membawa biola tersebut dan menemui ayahnya. Ketika ayahnya melihat apa yang dibawa James turun, lalu ayahnya bertanya, "Apakah kamu ingin memainkan sebuah lagu? Karena beberapa hari ini kamu tidak terlihat berlatih dan kami khawatir bahwa kamu tidak menyukai biola lagi." Lalu James jujur kepada ayahnya memberitahukan bahwa biola ini rusak karena tidak sengaja dijatuhkan olehnya dan menyebabkan senarnya itu lari dari tempatnya. Lalu ayah James mengatakan kepadanya, "Ayah senang kamu berterus terang. Nah, mari kita perbaiki biola ini bersama-sama." Setelah itu, James kaget melihat ayahnya bisa memperbaiki biola tersebut. Ayahnya berkata, biolanya jatuh sehingga menyebabkan penyangga senar ini lepas dan senarnya menjadi kendor. Sekarang semuanya sudah benar, sudah peta dan boleh digesekkan dan dimainkan kembali. Kalau kamu lebih awal memberitahu, bukankah kamu sudah tenang dari kemarin-kemarin? Kata ayahnya. Semakin menunda masalah, akan semakin sulit menyelesaikannya. Di bawah terang, masalah dengan sendirinya terselesaikan, karena masalah ada di dalam kegelapan. Lalu, James sudah tidak merasa berat hati lagi. Dia mengerti sekarang bagaimana cara menyelesaikan masalah adalah tidak menutupi kebenaran dengan jujur memberitahukan keadaan yang sebenarnya. Nah, begitulah cerita James dan biolanya. Sekarang, ada ayat Alkitab nih, Kak Cia berikan ayat Alkitab. Terdapat di Amsal pasal 28 ayat 13. Bunyinya, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ulang sekali lagi ya, Amsal pasal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Allah suka bila kita jujur, tulus kepadanya, tidak pura-pura dan menutupi keadaan. Tapi ketika kita datang ke hadapan Allah yang adalah kasih dan terang ini, maka Dia akan menerangi hati kita dan kita mengaku dosa kita berdasarkan terang yang kita terima dalam doa. Maka kita akan menerima pembasuhan darahnya dan pengampunan atas segala dosa kita. Nah, adik-adik, ayat Alkitab yang Kak Cia berikan tadi, jangan lupa dihafalkan ya. Amsal pasal 28 ayat 13. Oke, Kak Cia sampai di sini. Sampai jumpa di CGM minggu depan. Halo adik-adik, tadi udah pernah dengar ya ceritanya Kak Cia tentang James dan biola kecil milik kakek. Tadi Kak Cia cerita waktu James menjatuhkan biolanya, awalnya dia takut, dia nggak boleh cerita sama orang tuanya. Tapi ketika dia udah cerita dan papahnya membenarkan biolanya, maka dia kembali merasakan damai dan sukacita. Ingat ya, Allah tuh suka anak-anak yang jujur dan tidak menyembunyikan kesalahan. Jadi Kak Cia ngasih ayat yaitu
Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13 isinya, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Jangan lupa dihafalkan ya. Sebelum kita tutup sidang hari ini, ikutin Kak Prudence berdoa ya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk sidang hari ini. Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang menjaga kami. Kau Allah yang selalu menyertai kami. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang mengaku dosa, supaya kami dapat diisi oleh damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, hari ini sampai di sini ya. Sampai jumpa di sidang berikutnya. Dadah.